Baik, kita lanjutkan untuk interpretasi uji data yang ketiga, yaitu uji collinearity diagnostic. Uji collinearity diagnostic letaknya di mana? Coba kita lihat modul yang kemarin saya bagikan, uji multicollinearitas atau koloniaritas atau uji collinearity diagnostic. Itu digunakan untuk apa? Jadi uji ini digunakan untuk menganalisis apakah ada potensi korelasi antar variabel bebas. Jadi bisa disimpulkan dengan melihat definisinya, uji multikoloniaritas ini hanya bisa dipakai untuk analisis regresi yang mempunyai variabel independen atau variabel bebas 2 atau lebih. Jadi uji multikoloniaritas ini tidak perlu dilakukan jika menggunakan regresi linear yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Uji collinearity diagnostic ini dianalisis atau diinterpretasi dari apa? Diinterpretasi dari toleran dan VIF dengan melihat angka toleransi dan VIF. Jadi ada standar yang bisa ditentukan. Jika nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai VIF lebih dari 10,0, maka terjadi masalah multikoliniaritas. Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Interpretasinya kita bisa lihat dari mana? Dari tabel koefisien. Di ujung paling kanan ada collinearity statistik. Di situ ada angka toleransi dan VIF. Angka toleransi dan VIF ada 2 karena variabel bebasnya ada 2, yaitu untuk kemampuan kerja nilai toleransinya adalah 0,881 dan VIF-nya 1,135. Untuk variabel motivasi kerja sama. Kesimpulannya apa? Nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari uji interpretasi uji data ini bahwa tidak terjadi masalah koliniaritas atau tidak terjadi potensi pengaruh antar variabel bebas. Yang terakhir, kita menganalisis apa? Menganalisis uji heterokedastik. Apakah ada masalah heterokedastisitas atau tidak? Data yang baik, data yang bersifat homokedastik. Dilihat dari apa? Dilihat dari tabel scatter plot. Jadi di situ ada titik-titik residual. Titik-titik residual ini tidak diperbolehkan membentuk suatu pola khusus yang beraturan. Jadi kesimpulannya, jika dalam scatter plot ini titik-titik ini membentuk suatu pola khusus dan beraturan, maka terjadi masalah heterokedastik. Jika titik-titik residual ini berhamburan, tidak beraturan, maka data baik, yaitu tidak terjadi masalah heterokedastik. Jadi untuk uji data sampai di sini silahkan dipahami. Terima